semua indah pada waktunya. Itulah janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaikan emas murni. Oh, dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di malam hari ini, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, terus membawa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima pengajaran firman Tuhan. Firman-Nya bagi kami Tuhan. Kami yang di sini, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan sekiranya ada saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, Tuhan tolong berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Karena saya melihat, saudaraku kasih oleh Tuhan, kita perhatikan zaman kita sekarang, ada begitu banyak jiwa-jiwa, bahkan termasuk umat-umat Tuhan, ya terlena, ya, atau saudaraku sudah dikuasai oleh keadaan dunia sekarang, sehingga saudaraku mereka tidak dapat membuat prioritas dalam hidupnya, atau membuat saudaraku menentukan tujuan hidupnya. Saudara kasih oleh Tuhan Yesus, terutama saya lihat mengenai keuangan. Ini berbicara tentang uang, saudaraku, memang sangat sensitif. Tapi saudaraku, banyak gara-gara uang, banyak orang saudaraku jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, bahkan kesusahan. Jadi saya melihat saudaraku, kalau kita tidak bisa memanage atau memanajemen keuangan kita, ya bisa dikatakan saudaraku, bisa nanti sampai hancur. Ya saudaraku, hancur kalau tidak bisa mengatur keuangan keluarga dengan baik. Maka saudaraku, kita akan kelabakan saudaraku, menghadapi dunia ini. Karena kita melihat situasi zaman kita sekarang kan menggoda saudaraku, sangat-sangat menggoda hati kita ini. Sangat-sangat menggoda pikiran kita, saudara. Makanya kalau kita tidak bisa menahan diri, bisa saudaraku terperosok ke dalamnya. Begitu gampangnya sekarang saudaraku kasih oleh Tuhan, ya, apakah memesan melalui online, apakah saudara ketika kita pergi ke pasar, saudaraku, barang-barang itu sangat menggoda hati kita. Jadi saya melihat saudaraku, sebesar apapun gaji, kalau tidak bisa dikelola, maka hancur, saudara. Bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, mari kita lihat dulu dalam 1 Timotius pasal 6 itu, ayat yang ke-10. Ya, ini sebenarnya ayat yang biasa kita baca, saudaraku kasih oleh Tuhan. Tapi saya melihat kenapa Alkitab atau Tuhan menyampaikan firman ini. Karena inilah yang akan terjadi, saudara, di akhir zaman ini. Ya, dan sungguh sudah terlalu banyak korban. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Sudah, mari kita baca bersama-sama. Mulai ayat ke-9 saja. Ayat 9 saudaraku sampai ke 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam kerugian dan kebinasaan. Ayat 10. Karena agar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita lihat. Saudaraku, kalau saya melihat kita ini memang bukan pemburu uang. Ya, dikatakan di dalam Alkitab ini, saudara, dalam firman ini memang pemburu uang. Berarti ini saudaraku termasuk workaholic. Tahu workaholic, saudaraku, bekerja tanpa henti untuk mencari materi. Ini workaholic.
bekerja tanpa henti untuk saudaraku mendapatkan materi sebanyak mungkin. Tapi saudaraku kasih oleh Tuhan, kita perhatikan di sana akar dari segala kejahatan tadi adalah cinta uang. Memang kita bukan pemburu uang, saudara. Tapi saya melihat ada berbagai cara yang dibuat iblis untuk menggoda hati kita, saudaraku, supaya jauh dari kehendak. Saya melihat, saudaraku, itu saya percaya bahwa gaji yang kita terima itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk keluarga kita. Sudah cukup, saudaraku, untuk rumah tangga kita. Tapi kadang, saudaraku, kenapa ini harus saudaraku? Kenapa gaji, berkat yang sudah diterima oleh keluarga masih kurang, saudara? Ya, kelihatannya saudaraku kurang. Dan saya mau sampaikan kepada kita, 100 juta pun gaji 1 bulan sebenarnya tidak cukup, saudara. 100 juta pun gaji umat Tuhan, keluarga tidak cukup sebenarnya, kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi sedikit pun sebenarnya, saudaraku, penghasilan keluarga, kalau dikelola dengan baik, itu akan menjadi berkat dan cukup bagi keluarga. Dan saya melihat, saudaraku, kasih oleh Tuhan, inilah fenomena yang terjadi zaman sekarang. Yang saudaraku kasih oleh Tuhan, kadang suami istri kerja. Ini saya melihat, saudara. Dan Tuhan ingatkan bagi saya, supaya saya mengingatkan jemaat Tuhan. Karena saya melihat, saudaraku, sudah terlalu banyak masalah, kasus seperti ini. Artinya keluarga tidak bisa mengelola keuangannya hingga kelak, saudara. Gagal, saudara. Bahkan sampai pinjam sana, pinjam sini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau minjam sebenarnya itu sangat wajar. Wajar sebenarnya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau boleh, kan begitu ya. Saya sebenarnya hati saya miris loh, saudara. Masa tak cukup ya? Masa tak cukup, saudara, gaji? Makanya sebenarnya berkat ini bukan soal banyak, bukan soal sedikit. Tetapi soal apakah kita mampu mengelola apa tidak. Coba, saudara. Kalau dapat keluarga, saudara, 4 juta sebenarnya, 3 juta 1 bulan. Saya mau sampaikan kepada kita, ini cukup sebenarnya kalau dikelola dengan baik. Tapi kadang, saudaraku, lebih besar pasar dari tiang. Ini yang menjadi masalah. Lebih besar pajak dari tiang, lebih besar pengeluaran dari pemasukan. Kan masalah ini, saudara. Ya kan? Pemasukan contoh 3 juta, pengeluaran sudah 3,5 juta. Ya, akhirnya minjam. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini pesan kepada kita malam ini. Supaya jangan lagi ada korban. Bukan berarti, saudaraku, saya melarang untuk meminjamkan. Tidak, saudara. Saya tidak melarang. Saya senang, saudaraku, kalau kita masih bisa meminjamkan uang kita. Tetapi yang menjadi masalah, saudaraku, adalah kok saudaraku tidak mampu mengelola keuangan keluarga. Lebih besar, saudaraku, pengeluaran daripada pemasukan. Ini saya lihat, saudara. Akhirnya apa terjadi? Kenapa bisa lebih besar pengeluaran? Nanti kita lihat dalam Yesaya. Karena kadang-kadang, saudaraku, tanpa kita sadar, kita membeli barang yang sebenarnya belum begitu penting dalam rumah tangga kita. Tapi kita beli karena keinginan daging tadi. Karena, saudaraku, kita tidak bisa menolak keinginan mata. Kita tidak bisa menolak keinginan daging. Harus mau itu. Harus membeli itu. Harus memiliki itu, saudara. Akhirnya, apa yang terjadi? Mereka tidak sadar keuangan. Uang yang sebenarnya seharusnya cukup dalam rumah tangga 1 bulan. Tidak cukup lagi, akhirnya pinjam. Coba dulu, saudara. Kalau sampai habis uang ini, padahal sebenarnya cukup sebenarnya. Tapi uang ini habis, akhirnya apa terjadi? Pinjam. Ini menjadi persoalan. Ini menjadi persoalan. Kenapa bisa terjadi tadi? Karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar. Ini pesan kepada kita, saudara-saudara. Tapi saya sangat bersyukur masih ada di antara umat Tuhan dan bapak yang bisa meminjam. Tapi saudaraku, saya dalam hati saya begini, cukuplah itu. Karena saya melihat, saudaraku, seringkali kita meminjamkan jadi masalah besar. Karena tidak dibayar-bayar. Ya Pak, ya Pak, kita keluar dari sini karena terbayar utang. Kami ke sana kemarin dengan berobat kita, ada dia, saudaraku, melarikan diri. Sampai datang istri saya, saudaraku, di Siga itu suki. Nah itu orang iparati, orang bertemu. Nah lalu nak tukar berbandi, nah itu dia orang bertemu. Nah berselibu orang.
Sampai saudaraku dikelilingi daerah itu tak dapat, entah kemana larinya saudara. Karena dia tahu saya datang. Kalau berobat kita kayaknya tak takut dia. Malah saudaraku ditemani di situ. Berselimut, dangen toy makatai. Dangen toy, kau apa juga? Bukan isi berobat berselimut di baru bertemu. Baru kak tamunai dangen lusi. Roba berobat tak kayak seorang orang. Untuk sholat di bawah hamil langsung larikan diri saudara. Gara-gara utang. Padahal sebenarnya saudara hati saya sudahlah tak usah dibayar lah. Yang penting setia ibadah. Tapi saudara justru itu caranya dia lari dari gereja. Ya kan? Ini saudaraku. Makanya kita perhatikan tadi 1 Timotius 6. Akan segala yang membuat banyak masalah dalam keluarga sekarang. Nanti kami pergi lagi. Saya rencana ke sana lagi. Biar terdesak langsung saudara. Biar jangan apa lagi saudara. Jangan dibuat-buat lagi kayak gitu. Cukuplah kami korbannya dengan berobat. Hari ini saudaraku saya mau pesankan kepada kita. Supaya jangan lagi kita menjadi korban uang saudara. Bukan berarti saudaraku mengatakan bahwa kita tidak butuh uang. Kita butuh uang. Perlu itu saudaraku dalam keluarga. Tetapi kalau kita memaksakan diri. Atau saudara jangan dulu memaksakan diri. Saudaraku tidak tahu memanage. Atau tidak tahu saudaraku memanajemeni keuangan ini. Mengelola keuangan keluarga. Apalagi istri lo, perhatikan baik-baik. Kalau suami saya lihat, dia lebih tahan menahan diri, lebih bisa menahan diri, membeli sesuatu daripada istri. Itu saya lihat, saya perhatikan itu. Karena istri lebih gampang tertarik dengan barang-barang itu, saudara. Tapi saya melihat saudara bukan oleh Tuhan, kita perhatikan ini kenyataan yang terjadi, saudara. Ya, coba kita perhatikan dulu Khotbah 5 ayat 10. Coba lihat dulu. Ini untuk mengingatkan kita ya Bapak Ibu ya. Baik jangan lagi kita suara buka oleh Tuhan. Coba Khotbah 5 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Khotbah 5 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Coba suara Tuhan. Ini sebenarnya perhatikan di sana. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula lah orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya daripada melihatnya? Ayat yang ke-9. Coba ayat 9 maju satu ayat. 1, 2, 3 ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Memang saudara kita sudah menuliskan tidak akan siapapun orangnya tidak akan puas dengan pencahariannya. Tidak akan puas saudara. Maunya kita kan pencarian kita kan selalu tambah setiap bulan. Maunya kita. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus itu wajar saja. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang, mampukah kita mengelola keuangan rumah tangga kita? Ya, coba saudara. Saya dulu, ini pengalaman saya. Ketika kami pertama di sini, saudara. Dan di Sungai Daun ini, saya guru. Kami tidak memiliki pendapatan apa-apa. Hanya saudara gaji saya 200.000 satu bulan. Itu dulu saudara. Saya masih ingat 2005, saya memiliki gaji 200.000 satu bulan. Pertama kali saya guru tahun 2006. Dan gaji waktu itu saya mengajar mulai 2006 bulan Januari. Gaji saya 200.000 satu bulan. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan saya melihat cukup. Cukup saudara. Kenapa cukup? Karena kami mengelola dengan baik. Ya kan? Kami mengelola dengan baik. Kalau kami 2 kali makan di warung, udah tak cukup lagi. Sempat kami 2 kali makan di warung, beli nasi padang tak cukup. Sempat saudara, kalau sempat ya. Tetapi saudara aku dikasih itu saya tahan untuk makan di luar, untuk tidak makan di luar. Perhatikan saudara, supaya ini cukup ini. Ini contoh saya buat ini, ya. Karena saya tahu saudaraku, pendapatan kita mungkin hanya cukup saja bagi rumah tangga kita, tapi supaya kita tahu mengelola saudara. Nah saudara pun dikasih oleh Tuhan itu pengalaman. Tapi kenapa kami cukup? Walaupun mungkin pada saat itu kadang kami 1 kali makan 1 hari. Ya supaya cukup.
Puasa, saudara. Kadang puasa. Supaya cukup ini, saudara. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan tadi, ya. Akar dari segala kejahatan mencipta uang. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Bukan berarti saudara kita tidak perlu gaji, perlu gaji. Tapi masalahnya sudah mampukah kita mengelola ini? Ya kan? Coba dulu saudaraku. Sebenarnya kita ini kan masih punya, saya lihat saudaraku. Di mana saya kemarinnya? Saya sampai di situ sudah ada saudaraku pesan online datang ke rumah itu. Ada pesan online saya lihat. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba saya mendengarkan dia tidak punya uang lagi. Tapi kan dari mana dibuat dia yang untuk membayar pesanan online ini, saudara? Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam hati saya. Kok bisa gitu ya? Kok tega atau bagaimana, saudara? Kok bisa mampu dia memesan saudaraku barang online, tapi saudaraku 1 minggu berikutnya dia tidak punya uang. Ini yang paling miris, saudara. Ini kan masalah. Tidak bisa menahan hawa nafsu. Tidak bisa menahan keinginan untuk membeli itu. Coba saudara. Padahal sebenarnya tidak begitu diperlukan barang. Coba saudara. Coba kita lihat dulu dalam Yesaya 55. Supaya kita mengerti ya. Supaya saudaraku di akhir zaman ini kita jangan terperangkap dalam perkara ini. Ya. Supaya kita jangan korban, saudara. Bukan berarti kita tidak bisa memesan online, boleh. Tapi lihat ekonominya, saudara, dulu. Kalau baru gajian, mampu dah. Langsung dihitung-hitung, dibuat matematikanya, saudara. Ibu-ibu biasanya pintar matematika itu. Ya, apalagi mengkali-kalikan, ibu-ibu paling pintar. Tapi membagi-bagi agak susah sedikit. Karena itulah memang, kalau membagi-bagi rugi. Kalau mengkali-kali untung, itu biasanya. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini pintar membagi-bagi dan mengkali-kalikan. Puji Tuhan. Nah, so mengadusi berarti nahuri itu. Nah, jagoro mengaruh dan berhadiah. Ya sebenarnya suara apa oleh Tuhan ibu-ibu harus pandai mengkali-kalikan, pandai membagi-bagikan. Ya, jangan hanya pandai mengkali-kali, membagi-bagi tak mau. Wah, itu masalah. Bagi 5 dibagi 5 1 rugi. 5 kali 5 10 untung. 25 untung ya. Yesaya 55 ayat ayat pertama. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat pertama. 1 2 3 ya. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sebenarnya sudah ditawarkan berkat itu. Kita tinggal menikmati, saudara. Tapi kadang begini. Ayat 2. Kita lanjutkan ayat 2. 1 2 3 ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Coba perhatikan, betul tidak ini yang terjadi sekarang? Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya di sana kalau kita belanjakanlah uang untuk kebutuhan. Mari kita belanjakan uang kita untuk kebutuhan kita pada saat itu. Apa kira-kira yang masalah kebutuhan yang paling real, kebutuhan yang paling kita butuhkan sekarang? Itulah saudaraku yang dibutuhkan. Ini kan saudaraku. Ya, kalau saudaraku tidak salah, kalau memang kita mau memiliki barang banyak tidak salah, tapi lihat pendapatan kita supaya cukup ini saudaraku. Supaya kita tahu mengelola keuangan ini loh. Ya, baru dikatakan di sana, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Karena kalau saudaraku uang kita itu, jerih payah kita itu kita pergunakan kepada yang tidak mengenyangkan. Artinya saudaraku kepada yang tidak kita butuhkan, tapi kita beli. Kadang-kadang kan seperti itu saudara. Kita beli barang, sebenarnya kita belum begitu membutuhkan barang. Ya kan? Akhirnya apa saudara? Uang ini kan tanpa kita sadari kurang. Makanya nanti saudara, saya masih ingat di Batam ini dulu. Gadis-gadis di Batam waktu tahun 2000 saya di Batam 2021. Itu kalau gajian gadis-gadis di Batam ini dulu. Minggu pertama makan nasi padang 1 minggu. Naik ojek terus ke tempat kerjaan. Itu minggu pertama itu baru gajian lah.
Minggu kedua sudah mulai masak di rumah. Iya kan? Sudah mulai naik angkot. Iya, tidak mau naik ojek lagi karena uang sudah berkurang. Ini minggu ketiga sudah mulai makan Indomie dan sudah mulai minjam sana minjam sini karena kurang. Minggu keempat tidak ada lagi, pinjam lagi saudara, karena tidak ada manajernya, tidak ada manajemennya saudara. Ya kan? Coba dulu saudaraku, ini kan tergantung ibu-ibu nih. Perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang yang mengatur keuangan di rumah. Walaupun mungkin ada panihai, tidak perlu panihai. Tidak perlu panihai. Perlu panihai, manur tomak saya pe amat tain. Laut tu itu. Dan semua sebenarnya inatai alai manur tomak saya ada musuh ini bengku mati. Nawa matay manur ala iro pa ninate pa puro sa to ma at dangaro be manabal lawa ngate to ma ora na matay lang ini juara apa sulit. Nah perhatikan di sana sebenarnya sudah aku sampaikan istri ini saudaraku yang mengelola keuangan, makanya saudaraku istri perlu hikmat bagaimana mengatur keuangan rumah tangga. Makanya kadang saudaraku nggak sulit buat istri itu. Ya, kadang saudaraku dia mengatakan uang sudah habis. Tapi itu kan kadang-kadang istri itu kan seperti itu. Tapi nanti akhirnya ada juga disimpan. Saya senang seperti itu loh. Saya senang saudaraku melihat istri yang seperti itu. Sudah habis katanya. Tapi ada lagi. Ya, untuk menjaga ini ya. Untuk menjaga apa namanya saudara. Ya, mungkin ada nanti kekurangan seperti itu ya. Ya, saudara kuasa Tuhan. Baru kalau kita makan di sini, ada kita acara di sini saudara. Saya lihat istri saya, odus di, sudah makan ini, odus di, pos maruham, ada bubeng. Jadi arung dibaca dengan itu. Jadi kalau nggak habis sisan, kalau baca dengan itu. Jadi dak sudah arung sudah kota, gak bila kota tuh. Nah saudara aku dikasih oleh Tuhan kan itu hikmah. Nah saudara aku dikasih oleh Tuhan perlu seorang ibu memiliki hikmat untuk mengatur keuangan rumah tangga. Untuk apa kita membeli barang yang belum kita perlukan? Untuk apa saudaraku kita belanjakan gaji kita kepada barang-barang yang belum begitu kita perlukan dalam keluarga? Ini saudara. Ini minggu ketiga sudah minjam. Coba saudara. Padahal gajinya sebenarnya seperempat gaji saya. Itu kan? Gaji dah ubal gajinya lah ubal ke. Saya lihat ada keluarga gaji suami istri sampai 8 juta. Padahal gaji saya seperempatnya. Tapi kenapa kami cukup? Saudara, kenapa kami cukup? Kenapa mereka sudah pinjam? Apa yang membuat ini? Coba saudara kita lakukan dulu ini. Kenapa kami cukup? Malah saudaraku saya senang. Ya, saya senang saudaraku kalau ada Bapak Tuhan agak lama kemarin kita makan bersama. Ya kan? Kalau seandainya saya mengirit atau kalau Bapak ulang kita Bapak. Irit Bapak, ulang maju warung mangan di luar. Ulang maju warung mangan kita di luaran. Ulang maju warung mangan di Sol. Pas kalau ulang kita maju mangan lah. Asa so udah mengirit. Ale hubereng tunggu ulang itu. Atau ya Bapak, mana lu lembang. Tuh udah cukup. Coba saudara buat oleh Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena kami kalau kita di pastori kan kami tidak memberikan ke Bapak. Artinya kami tidak menghabiskan kepada keinginan daging. Bukan. Sama seperti tadi saudaraku, kenapa kita harus membeli barang yang belum kita perlukan dalam kehidupan kita? Perlu ini saudaraku, kita simak ini baik-baik. Ya, istri-istri, ya, buatlah tabungan khususnya. Ya kan, kalau sudah habis ada cadangan. Ini suara kita sudah Tuhan. Puji Tuhan. Baik itu demi benar marah tebeng itu. Biasanya kalau marah tebeng itu orang di beratan. Iya, kalau dia ada marah tebeng, wah ada semangat. Saya dia tumpak. Mengadai yang itu, dia si batu sendiri si torso. Marah tebeng. Mat pesta si Barani, si Reni, udah kelahiran orang bisa dia. Anak seorang ada itu. Itu kan?
Berarti orang ada dia kilo sarung. Makanya untuk doi home pesta ni ngiri. Anak marhata hebe kan tu. Enggak pasti rongi, nyaka persinabungi nyaka marhata ini dapat tuh. Lumayan. Suaraku. Nah, coba kita lihat yang mengapakah kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya adalah belanjakanlah uang kepada yang perlu. Ini saudara. Tapi kalau ada uang tidak masalah juga kita pesan online, tidak apa-apa saudara. Kalau ada uang ya, kalau cukup. Tapi itu jangan pesan tiba-tiba tidak ada lagi uang. Mau beli berat pun sudah tak ada lagi, mau beli Indomie pun tak ada lagi, mau beli telur pun tak ada lagi. Ya. Jangan saudaraku demi kebutuhan di rumah sampai pinjam. Padahal sebenarnya ada gaji yang mau dikelola untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Coba perhatikan saudara. Kalau sampai minjam saudaraku untuk makan di rumah, padahal gaji, pendapatan itu sebenarnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga itu, gajinya, pendapatannya. Tapi karena kurang, bukan hanya saudaraku bukan hanya belanja loh. Hati-hati saudara. Sekarang pun banyak suami-suami korban dari game. Kalau sudah habis 100.000 satu malam game, coba bayangkan saudara, apa tak kurang? Ini suami main game. Coba saudara. Beda dengan musim marmeang. Marung apa marmeang? Marmeang dokongan. Paju baru dokongan. Ngapain saudaraku? Sama-sama minum kopi. Boleh beda apa ya? Habis. Coba saudara. Mari saudara oleh Tuhan kita atur keuangan kita. Ini yang mau saya sampaikan kepada kita malam hari. Kita atur saudaraku keuangan kita. Demi untuk kebaikan kita sebenarnya. Asa cukup. Ya. Supaya jangan saudaraku untuk kebutuhan rumah tangga sampai minjam. Wah. Bahaya saudara. Kalau hati kita ini kepingin saudara. Hati kita ini kepingin. Mangalang madunya. Aku nyono daging ohne mangan langit tiap malam. Laut di pian. Mulu nyono orang yang mangan langit itu. Naik mangan ayam madunya, mangan sate madunya, mangan mie goreng madunya. Mangan aru warnya ni idewan. Ini saudara. Aru war itu di gua. Suara perasaan habis lebih timburang. Burung burukin. Saya piring buk. Mau masalah. Yang mau sehat. Kepinginan war de mulai dari waktu bisa burung. Kurasa bahwa mana sekeluarga cukup. Suara bukus. Ulah kurasa ya asal ali habis itu toko baik. Buat saya puang. Ali boleh jalan lebih aman dulu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sana. Hati-hati saudaraku menggunakan uang. Mari saudaraku jaga apa keinginan daging. Jangan saudaraku mau keinginan daging. Boro au naik daging, boro daging tahu boro amu dong. Maunya saudaraku tiap hari ganti baju. Apalagi yang kaya tahu beri kurang itu tiap hari aku banyak berbaju tiap minggu. Ada orang yang foto, baru manur baju beri natai bergereja. Ada pun orang aru baju beri bergereja. Ada saya tahu. Udah ke warna dangson. Ada saudaraku. Setiap kali beli baju baru saudaraku gereja dia langsung semangat di gereja. Alai sa minggu dah ganti baju na, hari minggu dah bergereja. Malas kita. Keinginan daging ini saudaraku maunya kita ini apa namanya manuhur sudi. Kan? Handphone sudah harga 3 juta, maunya harga 4 juta. Ya tapi kadang-kadang orang pikir aku, orang menjual kau 4 juta bang. Ada pikir betul, pasal dia mabeno. Ya kan? Napi ada contoh, ada mungkin ku horo ni. Kan begitu saudara? Walaupun ada uang 4 juta, tak mungkin kita beli handphone lagi. Inilah dulu yang dipergunakan yang ada ini. Wabeno, om maju dinikmatan. Om maju diperguna-guna. Baru saya kaya dua, patro di mana begitu. Kita pun saya mana.
Keinginan kita saudaraku ini sekarang ini. Coba ini sekarang kan 6 RAM. Ngapa kita kurun RAM? Saudaraku kasih lihat Tuhan harga 4 juta atau 5 juta. Aku ruhainya di Bandung di Oloak keinginan dari. Baru di 2 orang dong buat orang. Kau masa 100 RAM masa buat portibius. Ini keinginan daging saudara. Harus 100 RAM. Jangan kami 100 RAM. Ini saudara. Mungkin sampai 10 RAM, 12 RAM udah tahu lah berapa RAM sekarang. Ya. Tapi saudaraku dikasih oleh itulah dunia. Maunya kita ini saudaraku memakai apa namanya? Karena kan keinginan manusia kan inovasi. Terutama inovasi saudara. Kalau ada barang baru, kepingin untuk membeli. Memang tawaran itu gampang, sudah di depan mata. Kalau kita dulu di kampung saudaraku, sama seperti yang pernah saya sampaikan, kalau mau beli sepatu harus pergi ke pasar, harus meniti hari maju, tiga malam ke pasar. Coba di Batam, tak perlu meniti, ngarobe, holat tinggal pencet, langsung rope sana. Gampangnya loh saudaraku sekarang. Makanya kalau orang boy menguasai diri, tidak bisa menguasai keinginan daging saudaraku, habis. Puji Tuhan. Wah, sudah biar. Aja tiga, dia besia. Mulai sudah biar. Maka tadi kau. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di sana. Supaya kita mengerti, saya harus sampaikan ini saudara. Ya, coba Ayub 20 ayat 20. Ayub 20 ayat 20. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Ayub 20 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Sesungguhnya tidak mengenal ketenangan dalam hatinya, dan ia tidak akan terbunuh dengan membawa harta benda. Coba saudara. Ini sekarang manusia, sekarang saudara. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batin. Jadi orang yang tidak menguasai suara hidupnya, dia tidak akan tenang. Bahkan suara ini sebenarnya berbicara tentang orang kaya ini. Ini saudara. Tapi saya menekankan malam ini berbicara tentang uang. Ya kan? Artinya begini saudara. Kalau kita tidak memiliki barang itu kayaknya tak puaslah hati dia. Harus memiliki. Bagaimana caranya? Saya pinjam uang yang penting saya dapat. Makanya saudara kalau itu ada istilah jual tanah untuk membeli apa? Keinginan dagingnya. Jual tanah, beli motor, beli handphone yang mahal-mahal, saudara. Habis uang tanah itu, ya jual lagi tanah yang satu lagi. Saudara, karena keinginan daging. Ada lagi murid saya, dia tidak mau sekolah karena tidak dibeli motornya. Akhirnya orang tuanya terpaksa minjam kredit beli motor anaknya. Baru ada lagi saudaraku kemarin tak ada handphone, tak mau sekolah waktu tatap muka saudara. Tak mau di sekolah gara-gara handphone, tak ada handphone. Akhirnya mamanya terpaksa beli handphone. Coba saudara, keinginan daging. Sebenarnya ibunya tidak mampu, tapi dia paksa itu terus karena dia kawannya. Nah, lihat baik-baik saudara. Kadang-kala kita tergoda karena tetangga. Kadang-kala saudara kita tergoda karena tetangga kita atau teman-teman kita. Tapi kalau punya handphone harga 5 juta, handphone 5 harga 1 juta rupiah. 10 pepo tu ngaku. HP handphone nyala nggak 1.000 foto tongdangku. Apa saudara? Ini kan yang apa ini? Coba perhatikan lu. Ini yang memaksa kita, saudaraku, apa namanya? Untuk menghalalkan segala cara untuk memiliki. Ini saudara. Ya kan? Coba dulu beli handphone saudara, kan ada harga 1 juta sekarang ada juta. Ada itu harga 800 ada. Tapi 20 foto di dalam. Masuk WA saya ada buku, satu buku udah tak mampu lagi. Baru ada kawan kita ya udah ratusan grup di handphonenya masih mampu. Kosong ini dia. Akhirnya saudara apa terjadi? Sudahlah kredit main. Handphone saudara kredit tak bisa bayar, ditarik handphonenya. Yang penting memiliki. Karena kan gampang tanpa uang muka. Motor tanpa uang muka beli pakai 2 bulan kan bayar. Kalau tarik sih, baru 2 bulan beri pulang musik, kredit musik, tarik lala 2 bulan. Tarik musik, 2 bulan musik, kredit musik.
Baca buruk tanpa buang muka, bui bermotor terus. Coba saudara, keinginan daging. Ada orang kita semuanya teh. Ini saudara, jangan saudara. Makanya saya sampaikan ini kepada kita firman Tuhan ini. Supaya kita mengerti saudara. Amsal 28 dan 22. Beberapa yang lagi sudah kita tunggu sebelum kita. Amsal 28 ayat 22. Sudah dapat? Amsal 28 ayat 22, 1, 2, 3, ya. Orang yang tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ini suara. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ini orang kikir. Dan sering saya sampaikan kepada kita, orang pelit dengan orang kikir beda. Kau tahu beda? Beda di dahulu itu orang kikir. Kalau orang kikir, orang pelit, saudaraku, untuk orang lain dia pelit, untuk dirinya sendiri apapun diusahakan dia. Ini saudara. Orang lain tak makan, biarkan saja, yang penting saya makan. Itu orang pelit. Kalau orang kikir, pelit itu harap, itu diri dia pelit. Ini orang kikir. Sampai ada yang mengatakan saudaraku, dia masak apa? Waktu itu ada pendeta dari Singapura datang sini. Dia masak saudaraku lauk, baru itu 1 minggu. Dimakan dia sedikit, disimpan di kulkas. Makan sore nanti ambil lagi panasi, makan lagi simpan lagi di kulkas. Karena kikirnya. Ini saudara. Makanya mulai nak tahu, mulai semua nelok pemuda mana satu bersuku dokter ni, satu bersuku. Alana kamu orang mengenang pagi imsi 1 malam, tak pas sebenarnya. Mabuk tahu pagi, tempe siang, harus malam, tempe musim pagi. Nah, saudara berkata, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Apa yang kita kejar? Yang penting ya. Coba dalam 1 Timotius 6 tadi. Seharusnya inilah yang kita kejar sebagai umat Tuhan. Ya, saudara, bukan hanya mengejar-ngejar saudara barang-barang mewah. Walaupun mungkin saudara terpaksa harus mengutang, jangan saudara. Tapi kita mengejar ini. Ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 11. Ini yang harus kita kejar. 1, 2, 3 ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini sebenarnya saudara yang membaca. Kalau uang, saudara soal uang, barang-barang di dunia ini itu sementara saja. Ada masanya saudara. Tetapi yang perlu kita kejar sebagai orang percaya adalah jauhilah semuanya itu, kata firman. Jauhilah saudara keinginan daging yang menggoda hatimu untuk memiliki sesuatu yang belum kita perlukan. Bukan berarti saudara ingat, garis bawahi, bukan berarti kita tidak perlu handphone. Perlu handphone, boleh beli handphone. Tetapi saudara, kalau ada handphone masih ada, tapi kita beli satu lagi, itu yang kelewatan. Itu yang dimaksud oleh firman ini. Jangan kita beli barang yang belum kita perlukan. Ya, jangan kita beli barang saudaraku yang belum begitu urgent saudara kita perlukan dalam rumah tangga. Yang paling utama dalam keluarga kita sebenarnya adalah beras, ya kan? Beras itu saudara, itu kebutuhan pokok kita. Kalau handphone ini sebenarnya bukan kebutuhan pokok ini, saudaraku, kasih oleh Tuhan. Ya, kebutuhan pokok kita adalah beras, lauk saudaraku di rumah. Itu saja dulu saudaraku. Kalau memang hanya cukup untuk itu. Tapi kalau ada lebihnya, mungkin ada istri saudaraku, istri yang bijak. Dia menyimpan saudaraku, menabung diam-diam dari gaji suaminya. Baru saudaraku setiap bulan bisa dia dapat mungkin 200 ribu tanpa sepengetahuan suami. Baru 1 tahun bisa dapat 2 juta atau 3 juta. Baru datanglah dia kepada suaminya. Sayangku, mari kita beli handphone. Ada uang tabungan saya. Hati suami siapa yang tidak senang? Coba saudaraku, daripada begini saudaraku, sayangku, utangku banyak di warung. Ya, karena saya belanja
Ya, coba saudara. Ya kan? Istri mengutang di warung, suami mengutang di warung, sama-sama utang. Akhirnya saudara berantem atau oleh mengasai ini. Nah, saudara oleh Tuhan itu jangan ada di antara kita seperti itu. Tapi saya yakin saudaraku, kasih oleh Tuhan, kita di sini adalah ibu-ibu yang bijak, puji Tuhan. Ibu-ibu dulu menjauh dari ibu-ibu yang bijak, puji Tuhan. Aduh, saya baru beri sama saya dari masuk nama hodok beri. Kamu mau hodok, kamat tahu beri. Enggak lah, enggak. Kamu neng mau kamat tahu beri. Aturan nak kamat tahu mau hodok kamu segar. Arani jam pun. Alai nape semua ni ukuran tu beri juga jam dari dari tsunami suami. Biru dah. Nah, saudara bukan oleh Tuhan, perhatikan apa yang kita kejar, keadilan itu yang pertama. Yang kedua ibadah, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar kesabaran, kejarlah kelembapan kita. Itu saudara yang paling utama. Untuk membangun kerohanian kita. Kalau kita mengejar barang-barang di dunia ini, hancur saudara. Ya, hancur kita ini. Bisa kita jatuh kepada penyembah berhala. Efesus 5 ayat 5. Akibatnya nanti bisa jatuh kepada penyembahan berhala. Bisa-bisa handphone kita bisa berhalakan, uang kita berhalakan, saudara, barang-barang mewah, emas kita berhalakan. Lebih utama itu. Kenapa dikatakan memperhalakan? Karena kita buat handphone lebih utama daripada Tuhan. Kita buat saudara uang emas lebih utama daripada Tuhan. Itu memperhalakan namanya. Ya, ini saudara. Satu lagi. Baik, kita tutup persekutuan kita ini. 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Ini yang diinginkan Tuhan dari kita sebagai umat Tuhan, yang perlu kita kejar. Sampai ayat yang ke-27. Sudah mau kita baca bersama-sama. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 1, 2, 3 ya. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 6. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mengutuk. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri menguasai diri. Penting menguasai. Bapak-bapak kuasai diri, ibu-ibu kuasai diri, pemuda kuasai diri, pemudi remaja kuasai diri. Saudara, melihat situasi sekarang, jangan kita tergoda dengan perkara-perkara itu, tapi kuasailah, kejarlah firman, kejarlah saudara kekudusan, kejarlah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu saudaraku firman Tuhan saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari saya jemput kita bagi